Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Jumpa lagi di hari ini bersama para pengasuh dari jenjang AK3. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya sambil bertepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu kedua, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan ada dalam doa. Untuk itu, mari kita siapkan hati, duduk yang tenang, sikap berdoa yang baik. Bagaimana adik-adik? Ya, pintar. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sobat kami, anak-anakku yang setia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan juga nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online, tetapi kami yakin dan percaya sungguh ya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati dan melindungi kami. Ya Tuhan, Tuhan Yesus tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mau jadi hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan sembah kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendapatkan materi kita pada hari ini, Usi Allen akan mereview sedikit materi kita pada minggu lalu. Nah adik-adik, di minggu lalu kita berbicara mengenai hidup setara dalam keragaman di hadapan Allah. Nah adik-adik masih ingat tidak? Apa itu setara? Ya, benar sekali. Nah, setara adalah yang sama, sebanding, seimbang, sejajar, sepadan. Berupa apa adik-adik? Berupa kedudukan, tingkatan, dan juga hak seseorang. Nah adik-adik, kesetaraan dalam keragaman dapat dilihat jika kita dapat memperlakukan semua orang itu sama dengan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan dan juga melihat latar belakang yang dimiliki oleh orang lain. Nah adik-adik, hal ini juga sudah terlihat jelas dan juga merupakan ajaran Alkitab
di mana di dalam Alkitab Tuhan juga melihat kita itu sama, setara, dan juga istimewa di mata Tuhan. Nah, hal ini sudah terlihat jelas pada pembacaan kita pada minggu lalu, yaitu Galatia pasal 3 ayat 26 hingga ayat yang ke-29, yang mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada orang-orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Nah, adik-adik, jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, tidak ada lagi yang namanya perbedaan atau adanya mereka lebih istimewa daripada yang ini, tidak ada, adik-adik. Nah, di mata Tuhan itu kita itu semua sama, kita itu setara, seimbang, dan kita itu istimewa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Hal itu dapat dilihat juga dengan kasih dan cinta Tuhan yang diberikan oleh semua ciptaannya itu sama. Nah, Tuhan mengasihi dan mencintai semua ciptaannya itu sama dan sepadan. Nah, Tuhan tidak pernah lebih mencintai dia yang lebih kaya daripada dia yang lebih miskin. Tuhan tidak pernah lebih mengasihi dia yang lebih cantik atau daripada dia yang lebih jelek. Tidak ya adik-adik, Tuhan itu mencintai dan mengasihi semua orang, semua ciptaannya. Nah, adik-adik, jikalau begitu kita pun harus sama seperti Tuhan. Kita harus melihat semua orang atau memperlakukan dan juga mengasihi semua orang itu sama tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, lalu adik-adik masih ingat tidak bagaimana cara kita memperlihatkan hidup setara di hadapan Tuhan? Ya benar, salah satunya dengan berteman atau bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan dan juga melihat latar belakang seseorang. Nah, dan juga kita juga tidak boleh menjelek-jelekan atau menghina seseorang yang berbeda ras, budaya, agama, suku, dan juga teman-teman yang memiliki kekurangan atau disabilitas. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan teman-teman yang memiliki kekurangan. Adik-adik harus bisa menerima, mengasihi, dan juga saling menopang satu sama yang lain. Kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk tetap memperlakukan orang lain dengan adil, karena Allah mengasihi semua yang diciptakannya, termasuk orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita semua itu istimewa dan berharga di hadapan Tuhan. Adik semua, adik-adik tadi sedengar ketemu pemateri yang kemarin dari si Allen. Nah, sekarang ketemu akan masuk kepada materi yang baru. Untuk itu, adik-adik silakan mempersiapkan Alkitab. Adik-adik buka dari kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayat ke-5 hingga ayat ke-15. Matius pasal 6, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau adik-adik sudah dapat, ya, mari sama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal kudus, terima kasih banyak kami naikkan kepadamu Tuhan. Di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini, kami boleh ada lagi dalam sekolah minggu kami. Bahkan di saat ini Tuhan, kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman kebenaran yang kami baca, kami dengar, dan sebentar nanti kami menerima materi dari pengasuh kami, mau tertanam dalam hati kami, menjadi bekal bagi kehidupan kami. Bahkan firman kehidupan ini kami perlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Ya adik-adik, untuk pembacaan firman ini adik-adik baca mandiri di rumah saja, dan kita akan pause sebentar. Adik-adik, tadi kalau adik-adik sudah baca firman tadi dengan perikopnya, judulnya hal berdoa. Ya, adik-adik pasti dalam adik-adik punya kehidupan sehari-hari, adik-adik pasti berdoa. Betul kasih adik-adik? Nah, betul toh? Nah, ketong pasti sebelum ketong melakukan segala aktivitas, ketong pasti berdoa. Mengapa ketong harus berdoa? Karena doa itu sangat penting bagi ketong punya kehidupan.
Begitu pentingnya doa dalam katong kehidupan, sehingga sering katong dengar bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Adik-adik bisa bayangkan, katong hidup ini karena katong punya nafas. Katong bernafas, makanya katong bisa hidup. Seperti itu juga dengan doa. Doa merupakan katong punya nafas. Coba adik-adik dong sekarang, tahan adik-adik pun nafas beberapa detik. Nah, pasti bisa toh. Begitupun dengan doa. Makanya katong punya doa itu harus katong naikkan setiap saat, tidak terbatas pada waktu. Perlu tunggu 5 jam pun tidak, perlu seperti itu. Berdoa itu setiap saat. Bahkan doa itu juga bukan saja katong naikkan secara khusus di dalam kamar, tapi bisa doa itu berupa katong berdoa dalam hati. Dalam katong punya hati saja katong bisa menaikkan doa. Jadi adik-adik, setiap saat doa itu merupakan katong punya nafas yang harus terus katong lakukan di setiap katong punya kehidupan. Doa itu merupakan hubungan persekutuan katong dengan Tuhan. Berkenan Tuhan, katong berkomunikasi dengan Tuhan atau bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah jalan katong untuk mendapatkan berkat yang dicurahkan oleh Tuhan kepada katong. Doa begitu penting bagi katong orang percaya, dan doa merupakan berkat yang Tuhan berikan untuk katong. Ya adik-adik, doa itu merupakan katong punya senjata orang Kristen untuk melindungi katong punya kehidupan itu dengan doa. Adik-adik punya doa itu, katong tahu bahwa doa itu ada 3 jawaban. Adik-adik, jawaban ya itu berarti Tuhan menjawab itu, tapi seturut cinta dan sayang Tuhan. Katong tidak boleh memaksakan katong punya kehendak kepada Tuhan. Doa itu katong letakkan hanya kepada Tuhan atas kehendak Tuhan yang jadi dalam katong punya kehidupan. Kemudian doa itu juga bisa jawabannya tunggu. Berarti belum saatnya adik-adik menerima, karena belum tepat dengan waktu Tuhan. Doa itu juga bisa ada jawaban tidak, karena yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Tidak berarti katong tidak akan mendapatkan seperti yang katong minta, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik dari apa yang katong minta. Contohnya adik-adik jawaban tidak itu seperti adik-adik bergumul atau berdoa untuk orang-orang yang adik-adik kasihi dalam sakit penyakit. Contohnya adik-adik pasti berdoa dan berharap orang-orang yang adik-adik doakan itu sembuh. Kita semua pasti meyakini dan mengharapkan orang itu sembuh. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan tidak menjawab dia untuk kesembuhannya, tapi Tuhan mengambil orang tersebut. Katong tidak boleh kecewa, katong tidak boleh sedih atau marah. Tuhan tidak menjawab katong punya doa, tidak seperti itu. Itulah jawaban doa yang terindah. Apa yang Tuhan buat itu yang baik. Dan orang itu meninggal, itu yang terbaik. Bukan karena Tuhan tidak menjawab atau Tuhan tidak mendengar, tapi itulah jawaban doa yang terbaik bagi orang tersebut. Sehingga mungkin dia juga tidak akan pernah menderita lagi dengan sakit penyakitnya. Nah adik-adik, dalam doa itu juga katong bukan hanya meminta, ya, bukan hanya katong terus meminta, tapi dalam doa itu juga ada permohonan seperti dalam Mazmur 54 ayat 3 dan 4. Ada juga pengakuan itu bisa pengakuan dosa maupun pengakuan iman. Nah, ada juga pujian, ada juga kesaksian, ada juga berupa ratapan seperti dalam Mazmur 32 ayat 12. Ratapan itu seperti katong curhat kepada Tuhan. Adik-adik tahu curhat toh? Nah, adik-adik curhat kepada Tuhan. Mungkin adik-adik membuat kesalahan yang membuat orang lain itu sedih atau orang itu menangis. Nah, lalu katong bisa curhat kepada Tuhan. Tuhan, ya ampun, beta nih bikin beta tamang nih menangis, beta minta ampun. Nah, katong curhat kepada Tuhan. Dan dengan curhat kepada Tuhan itu pasti katong merasa lega. Katong merasa lega. Lalu adik-adik ketika katong sedih, katong membuat orang lain terluka, dengan doa yang katong panjatkan, katong pasti merasa sangat lega. Katong juga bisa berdoa seperti tadi yang sudah Desi bilang, hanya di dalam hati. Seperti
ketika adik-adik ada di jalan, semungkin adik-adik di jalan tuh lalu adik-adik merasa cemas atau ketakutan, lalu adik-adik di jalan itu adik-adik berdoa, tidak toh? Nah, pasti katong berdoa dalam hati. Misalnya contoh seperti ini, adik-adik berjalan di jalan, adik-adik merasa takut, adik-adik merasa cemas ketika hal sederhana sah, mungkin waktu adik-adik lewat itu ada anjing yang di muka adik-adik punya jalan itu, adik-adik takut. Nah, pasti adik-adik dalam hati tong berdoa, Tuhan Yesus, mudah-mudahan anjing ini senggigi beta, atau mudah-mudahan ada orang dewasa, ada orang yang memanggil anjing ini untuk masuk, untuk tidak menggigit saya, toh? Nah, tiba-tiba tuan rumahnya panggil anjing itu masuk, atau ada orang dewasa yang lewat yang bisa melindungi adik-adik. Nah, itu jawaban doa yang adik-adik naikkan dalam adik-adik punya hati. Tanpa adik-adik sadari, itu sudah adik-adik punya jawaban doa itu. Dan adik-adik, doa itu katong bisa paksakan kepada Tuhan harus sesuai dengan katong punya keinginan, karena doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, doa itu betapa pentingnya doa bagi katong punya hidup. Yang usi pengasuh tekankan, doa itu sangat penting. Jadi sebelum melakukan segala aktivitas, sebelum adik-adik bangun pagi, adik-adik mau tidur malam, adik-adik mau makan, adik-adik selesai makan, adik mau belajar, selesai belajar, bahkan ketika adik-adik mau keluar rumah, adik-adik harus minta perlindungan melalui adik-adik punya doa. Dan yang tadi seperti sudah saya bilang tuh, doa itu katong punya napas kehidupan, karena doa itu sangat penting bagi katong orang percaya. Doa yang paling sempurna itu seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang terdapat dalam doa Bapa Kami. Adik-adik, karena dalam doa Bapa Kami, pertama katong memuliakan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, katong meyakini kehendak Tuhan yang ada dan akan jadi dalam katong punya kehidupan. Katong juga meminta berkat atau rezeki dan fokus pada apa yang katong butuhkan. Katong juga meyakini dan mengakui dengan jujur dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan. Kemudian katong juga meminta Tuhan menjaga katong punya hidup dari segala kejahatan dan tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Itulah doa Bapa Kami, doa yang paling sempurna karena di dalamnya sudah terdapat banyak yang katong minta tadi. Dan adik-adik ingat, adik-adik tetap harus doakan apa yang akan adik-adik kerjakan, dan jangan lupa kerjakan apa yang adik-adik doakan. Adik-adik, kalau adik-adik punya cita-cita, pasti punya cita-cita toh untuk masa depan adik-adik, keinginan adik-adik untuk menjadi orang yang luar biasa di esok lusa, menjadi dokter, atau cita-cita apapun itu. Dari sekarang adik-adik sudah harus berdoa dengan tekun. Dan jawaban doa itu juga melalui papa dan mama, melalui orang tua. Ketika adik-adik punya cita-cita, adik-adik sampaikan kepada orang tua, pasti orang tua juga mempersiapkan segala sesuatu untuk adik-adik punya cita-cita. Melalui berkat-berkat yang orang tua punya, penghasilan yang orang tua punya, orang tua tetap akan mempersiapkan adik-adik punya masa depan yang terbaik. Nah, itulah jawaban doa untuk cita-cita adik-adik di kemudian hari melalui orang tua yang mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi dari sekarang adik-adik harus tekun berdoa, tekun belajar untuk mempersiapkan adik-adik punya masa depan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang Bu Erik akan menjelaskan sikap berdoa menurut Matius 6 ayat 5 berakhir pada ayatnya yang ke-15. Jadi di sini ada 5 sikap berdoa yang perlu adik-adik sekalian ketahui. Yang pertama adalah berdoa jangan seperti orang munafik. Jadi orang munafik itu dia kalau berdoa, dia punya kata-katanya tuh indah, dia punya kata-kata itu bagus, dan dia berpikir bahwa dengan mengucapkan kata-kata indah dan bagus, maka Tuhan akan cepat mendengar dan Tuhan akan cepat juga untuk menjawab doa-doa mereka. Tetapi apa adik-adik? Berdoa seperti orang munafik itu, tetapi kalau kita tidak mencerminkan perilaku sehari kita yang baik sesuai dengan kata-kata indah yang kita ucapkan dalam doa, maka percuma. Jadi adik-adik tidak boleh berdoa seperti orang munafik. Lalu yang kedua adalah doa bukan untuk dilihat orang. Jangan
katong mau kasih tunjuk bahwa oh beta nih bisa berdoa, ini orang-orangnya ini beta nih bisa berdoa. Itu berarti kita menunjukkan kesombongan dari diri kita. Tetapi berdoa harus dengan kerendahan hati, harus dengan ketulusan hati, mengaku sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa kita ini manusia yang lemah. Adik-adik, lalu yang ketiga adalah berdoa di tempat yang tenang. Berdoa di tempat yang tenang supaya kita bisa fokus untuk menaikkan doa-doa kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan, supaya juga kita tidak mengganggu orang lain dan juga kita tidak diganggu oleh orang lain. Lalu yang keempat adalah berdoa dengan tidak bertele-tele. Karena hati kita, pikiran kita, apapun yang sebelum kita minta kepada Tuhan, Tuhan telah lebih dahulu mengetahuinya. Jadi mintalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, karena percaya bahwa Tuhan telah mengetahuinya dan Tuhan akan menjawab seturut dengan cinta kasih Tuhan. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah berdoa dengan kerendahan hati untuk berdamai dengan semua orang, dengan sesama. Jangan ada kata benci, kebencian, jangan ada kata kutuk di antara kita. Contohnya misalnya adik-adik di sekolah, adik-adik punya teman ada menyakiti adik-adik, lalu adik-adik pulang berdoa, Tuhan Yesus, tadi beta pun tamang nih, bikin beta begini-begini, Tuhan Yesus tolong balas dia dulu. Toh, tidak boleh seperti itu, tapi harus berdamai, harus mendoakan teman-teman kita, mendoakan sesama kita. Oke adik-adik, itu adalah 5 sikap berdoa yang dapat Bu Erik sampaikan kepada adik-adik sesuai dengan Matius 6 ayat 5 berakhir ayatnya yang ke-15. Tiba saatnya kakak akan mencontohkan bagaimana cara berdoa yang baik, tapi bukan hanya ini contoh, tapi ini adalah doa yang sangat sungguh-sungguh yang akan kakak bawakan. Berdoa itu kita harus menyiapkan bukan cuma sikap berdoa, tetapi hati kita, pikiran kita harus kita siapkan juga hanya untuk terfokus kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kunci tangan, tutup mata, siapkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur di hari yang indah ini ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak sekolah minggu masih bisa lagi beribadah di minggu yang kami nanti-nantikan ini ya Tuhan Yesus Kristus, seraya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau berdoa untuk segala aktivitas kami semua, para pengasuh, melainkan anak-anak sekolah minggu, dari pengasuh dengan segala aktivitas kami masing-masing, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kami, Engkau berkati selalu ya Tuhan. Juga kami selaku anak-anak pengasuh, anak-anak sekolah minggu, Engkau memberkati kami dalam cita-cita kami, dalam pertumbuhan kami. Engkau selalu jaga, lindungi kami, berkati kami ya Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, itu semua bisa dapat memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini yang sekarang sedang sakit atau sedang dalam kritis dalam pandemi COVID-19. Kami tahu ya Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya ini terjadi ya Tuhan, ini adalah cobaan, tapi kami yakin dan percaya dengan cara ini kami bisa dapat belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih tahu arti kehidupan ya Tuhan. Tapi tidak terlepas dari semua itu, kami yakin dan percaya bahwa di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kami, ada berkat yang Engkau sediakan untuk kami semua. Ya Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah bumi ini dari sakit penyakit COVID-19. Lindungi kami semua, tutup bungkus dengan 19. Lindungi kami semua, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selaku anak-anak sekolah minggu, selaku para pengasuh, dijauhkan dan dibebaskan dari segala macam penyakit.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami semua. Apapun yang menjadi cita-cita keluarga kami, apapun yang menjadi tujuan kami ke depan, apapun yang menjadi aktivitas kami semua, Engkau berkati agar semuanya itu bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah menuntun dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Semuanya itu karena cinta kasih dan anugerah yang Engkau berikan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya semua yang kami pinta, semua yang kami doakan di hari ini, semuanya itu boleh terjadi menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Dadah.